warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu budaya positif. Iya, perkenalkan seperti biasa saya Nina Suprihatin, CGP Angkatan 7 dengan fasilitator Ibu Dika Andriani dan pengajar praktik Ibu Lindawati. Kali ini kita akan membicarakan tentang praktik segitiga restitusi pada kasus murid di sekolah. Sebelum kita masuk ke praktik segitiga restitusi ini, ada baiknya kita mengenal dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Jadi sebetulnya setiap manusia itu harus terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu meliputi yang pertama kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, yang kedua untuk kebebasan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan dan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yang nantinya akan melandasi kenapa seseorang itu akhirnya melakukan suatu kesalahan-kesalahan. Karena prinsipnya dari kebutuhan dasar inilah kita akan tahu apa sih sebetulnya yang kurang dari diri seseorang itu, baik itu orang dewasa maupun murid di sekolah kita. Ya, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan ini, ya, artinya bahwa setiap manusia itu butuh untuk bertahan hidup, ya, dari sisi makanan, kemudian kesehatan, kemudian tempat tinggal, ya, kebutuhan biologis yang lainnya. Jadi ini adalah kebutuhan utama bagi manusia yang tidak bisa hilang, ya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima ini kebutuhan untuk disayangi, ya, kebutuhan untuk disayangi, di mana setiap manusia itu butuh, sangat butuh, ya, untuk disayang, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan kelompok, ataupun di lingkungan masyarakat, ya. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi prinsipnya setiap manusia juga butuh untuk diakui, baik itu di dalam keluarga, kemudian di dalam masyarakat, ataupun di dalam lingkungan komunitasnya. Nah, untuk kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini dibutuhkan oleh setiap manusia, di mana dia berhak untuk memilih, gitu ya, untuk memilih tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi dalam dirinya itu ada perasaan bahwa saya tuh harus berhak punya kebebasan untuk memilih, untuk maunya kemana sih, kan? Nah, ya, nah itu kebebasan, kebutuhan yang juga dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan tentang kesenangan, di mana setiap manusia juga membutuhkan rasa senang, ya. Rasa senang itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi misalnya dia punya hobi sebagai kolektor, dia punya hobi main game, atau dia punya hobi menari dan lain sebagainya, di mana kebutuhan ini harus terpenuhi dalam diri seseorang untuk mencapai keseimbangan, baik itu psikologisnya maupun kemampuannya untuk berinteraksi dengan dengan rekan-rekan. Jika ia seorang murid, ya pastinya dengan siswa tersebut, gitu ya, atau dengan teman-temannya di lingkungan dia. Nah, selanjutnya apa sih segitiga restitusi? Nah, ya, segitiga restitusi ini adalah segitiga di mana dalam menangani kasus-kasus siswa atau murid, kita harus memahami dulu nih sebelum melakukan itu ke kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dari 6 kebutuhan dasar tadi, dari 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak dimiliki oleh murid kita di sekolah, ya. Nah, setelah kita mengetahui itu, kemudian
kemudian kita melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik atau kasus yang kita hadapi di sekolah itu dengan melihat hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus lihat dulu tuh. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita menstabilkan identitas, di mana kita harus menenangkan murid kita yang saat itu dia melakukan kesalahan. Karena sejatinya manusia, kembali tadi ya ke kebutuhan dasar, bahwa setiap manusia itu punya alasan mengapa dia melakukan, ya, punya alasan kenapa dia sampai melanggar aturan-aturan yang sudah ada di sekolah. Nah ini kita harus hargai itu terlebih dahulu ya. Terus kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Kita juga harus memvalidasi nih, kenapa dia melakukan itu gitu. Ada apa? Kita cari tahu dulu deh ya. Yang kedua ini. Nah, baru kemudian kita menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan di sini setelah kita melakukan validasi tindakan yang dia lakukan, kita yakini dulu nih, betul nggak sih kalau dia itu sudah melanggar tata tertib. Biarkan anak-anak kita itu untuk memahami dulu bahwa tindakan yang dilakukannya itu salah kan gitu ya. Baru setelah itu silakan kita membuat komitmen dengan murid kita apa yang harus dilakukan selanjutnya, sehingga akan tumbuh motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tidak tepat. Nah, untuk itu di sini saya merancang suatu skenario kasus ya. Skenario kasus yang pertama adalah di mana dalam kegiatan di sekolah saya sebagai seorang guru menemukan kasus pada saat kegiatan unjuk kreasi. Saya memperhatikan ada kumpulan anak laki-laki di mana mereka sedang bersenda gurau. Kemudian saya menghampiri. Setelah saya menghampiri, saya lihat ada satu anak yang rambutnya tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah. Nah, awalnya anak itu tersenyum. Dia tahu kalau dia sudah diperhatikan oleh saya seperti itu. Kemudian saya bertanya kepada dia nama dan kelasnya. Nah, seperti biasa untuk menjaga privasinya saat memberikan masukan, saya tidak melakukannya di depan teman-temannya. Dan saya minta dia untuk ke ruang tertentu. Nah, kemudian saya melakukan skenario untuk kasus pertama di mana terjadi pelanggaran tata tertib berpakaian dan rambut pada murid laki-laki. Nah, untuk lebih jelasnya dari skenario yang saya susun di sini skenarionya ya. Skenarionya. Nah, selanjutnya saya bertanya, kenapa rambutmu gitu? Kamu melanggar tata tertib tidak? Jawab, iya Bu. Apa? Iya Bu, rambut. Kenapa dengan rambutmu? Panjang. Setelah dia tahu bahwa rambutnya itu panjang, dia menyadari bahwa rambutnya itu tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah seperti itu. Nah, kemudian setelah diwawancara dan sebelum diwawancara pun saya meminta kepada ananda kita ini bahwa hasil wawancaranya ini akan direkam. Jadi rekaman ini sudah seizin dari murid kita. Dari kelas berapa? Kelas 7E. Ya. Tadi kenapa Ibu tegur? Karena rambut. Nah, Gary tahu nggak aturan 157 gimana? Nggak tahu. Udah pernah ada informasi belum di lapangan mengenai tata tertib sekolah? Nah,
Salah satunya apa? Rambutnya nggak boleh panjang. Nah sekarang kalau Gary ambil cermin, Gary lihat nggak rambut Gary gimana? Ya gimana? Panjang nggak? Panjang. Terus gimana kira-kira? Oke. Ya, jadi Gary kan udah tahu ya tata tertib 157 itu gimana. Nah, berarti kira-kira saat ini melanggar nggak nih? Melanggar. Terus kira-kira solusinya apa? Harus dicukur. Ikhlas nggak? Jangan di depan Budina aja ikhlas. Hah? Iya, niatnya mau cukur. Oh, niatnya mau cukur. Terus pernah ditegur nggak sama mama gitu kalau rambutnya gitu? Oh, ditegur sama mama di rumah. Terus mama bilang gimana? Cukurnya pendek aja. Kira-kira kan itu sampingnya sih udah bagus ya. Kalau samping udah bagus, yang kurang apanya kira-kira? Bagian depan. Jadi kapan mau dicukur? Besok. Terus kira-kira ketemu Budinanya kapan? Pas ngambil rapot. Ngambil rapot ketemu Budina ya. Nah, tata tertib melalui MPLS ya. Nah, paham gak itu dengan tata tertib di sekolah? Sudah dipahami. Terutama disiplin. Sopan. Apalagi? Teratur. Terus apa lagi? Kira-kira apa namanya yang Gary pahami itu untuk tata tertib sekolah apa aja? Rambutnya kagak boleh panjang. Rambut, terus? Kagak boleh melawan guru. Terus apa lagi? Tidak boleh tawuran. Tawuran ya, tawuran nggak boleh ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Harus. Gimana kalau pakaian? Gimana kalau pakaian? Paham nggak dengan tata tertib berpakaian di 157? Pakaiannya harus lengkap. Lengkap. Harus ada namanya. Oh, ada nama ya. Sekolah. Kira-kira bisa lihat baju Gary nggak? Senyum. Kenapa senyum? Belum ada yang lengkap. Belum lengkap. Kenapa belum lengkapnya? Soalnya tadi ada, tapi belum dijahit. Namanya sudah ada, tapi belum dijahit. Kenapa belum dijahitnya? Kamu? Lupa. Emang kalau kamu masalah-masalah kayak gitu, kamu ngurusin sendiri atau dibantu sama mama? Dibantu mama? Sekarang sama kakak. Sama kakak? Gary punya kakak? Ya, sama abang. Biasanya kalau kayak gitu, Gary yang bawa ke tukang jahit atau apa? Sama kakak yang bawa. Oh, kakak kamu yang bawa. Berarti bareng tuh perginya sama kakak ke tukang jahit. Nah, terus kenapa belum ke bawah itu namanya? Nggak tahu, kakak sibuk mulu. Oh, kakak sibuk. Kakaknya kerja? Iya. Bukan mama yang bantu bawa ke tukang jahit? Kagak. Oh, enggak. Berarti kalau apa? Tapi pagi mama siapin sarapan kan? Tapi kalau yang kayak gini berarti sama kakak dibantunya, bukan sama mama? Bukan. Nah, kira-kira gimana nih? Kapan mau dipasang? Pasangnya hari apa ya? Apa? Ayo. Hari Kan Sabtu. mau libur nih, bukan nggak bisa lihat. Nanti kita ketemu lagi paling bulan Januari. Berarti pasangnya hari Sabtu depan. Sabtu ya? Iya, Sabtu. Kalau udah dicuci bajunya ya, Sabtu. Berarti nanti tahun ajaran depan udah kepasang dong ini. Udah? Udah. Kan kurang juga kan itu kan? Iya. Kurang. Jadi menurut Gary, Bapak Ibu guru tuh kalau negur enaknya tuh kayak tadi ya? Gimana? Bicara sopan, jelas, terus sama apa lagi? Tidak boleh kasar. Tidak kasar gitu ya. Berarti Gary juga kalau ditegur Bapak Ibu guru gimana? Kan ditegur nih kayak tadi sama Bu Nina ditegur. Gimana perasaannya? Baik, lumayan baik. Baik. Kenapa baik? Karena udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Cara menegur Bu Nina gimana tadi? Potong rambutnya. Enggak, menurut Gary dengan cara Bu Nina tadi menegur, Gary nyaman atau enggak? Nyaman. Nyaman. Kenapa nyaman? Sopan.
tidak kasar, Terus? ngomongnya lembut. Oh gitu. Jadi Gary berharap semua guru bisa gitu ya? Bisa. Heeh, supaya enak ya. Iya. Nah kalau kira-kira dengan cara seperti itu, Gary akan mematuhi nggak tata tertib sekolah? Matuhi. Iya. Seneng ya? Nah, Seneng ya kalau punya guru baik ya? Bu Nina juga senang kalau punya murid baik. Sama kan? iya. Sama. Jadi artinya gini Ger, kalau kita berharap orang lain baik kepada kita, kita dulu yang memulai untuk jadi baik. Ya. Mm-mm. Nah, tadi Bu Nina kenapa menegur Gary ya? Ya karena Gary tahu ya, Iya. ada hal-hal yang Melanggar. melanggar tata tertib sekolah ya. Hmm. Oke, Ya. bisa dipegang ya janjinya ya sama Bu Nina ya. Ya. Oke, makasih. Dah. Oh. Ya. Ya, jangan lupa nih namanya ya. Oke dah. Oh. Waalaikumsalam.